Orang-orang Hindu, Buddha, orang-orang India kan kebanyakan menyembah Tuhan namanya Hubala. Hubala itu apa? Hubala itu bulan dan bintang. Karena dari ketinggiannya maka Tuhan itu tempatnya di atas. Dan nyatanya di tempat-tempat ibadah orang Islam kok di situ disimbolkan bulan dan bintang. Orang kok nggak pernah berpikir ya, Islam bisa berkembang seperti ini. Ini hasilnya siapa toh? Waktu dulu yang menyebarkan dengan cara lemah lembut, dengan humanis, kan para wali. Apakah wali datang langsung dalil waktu dulu? Kan para wali itu menyiarkan agama Islam itu dengan memakai wayang, ya, dengan membuat lakon, sebenarnya bukan membuat, dengan meniru para leluhur terdahulu. Adanya lakon Pandhawa Lima, ada lakon Jamus Kalimosodo. Apakah ini karangan dari orang agama? Kan tidak. Sebelum ada agama di sini, lakon itu sudah ada. Lah kebetulan lah wali yang bernama Anjing Sunan Kalijogo dengan cara wayangan dan lain sebagainya itu mudah untuk mengumpulkan orang-orang Nusantara ini. Karena orang Nusantara itu sukanya dengan melihat sesuatu, dan di sesuatu itu menggambarkan perjalanan hidup manusia ini. Maka setiap digelar wayang, orang itu datang. Lah dengan datang itulah dimasukkan ajaran-ajaran agama baru itu. Lah buktinya apa? Sebelum ada agama masuk ke sini, yang namanya Punokawan Petruk itu sudah dari dulu namanya Petruk. Dan orang yang memberi nama Petruk itu tidak mengenal bahasa Arab Fatruk. Tapi kenapa setelah ada agama baru ini terus dirubah-rubahlah nama Petruk, dihubung-hubungkan dengan bahasa Arab menjadi Fatruk. Sebelum ada agama, wayang di sini itu sudah ada Bagong. Tapi setelah agama ini sudah meluas di sini, dirubahlah Bagong itu seolah-olah itu mengambil dari bahasa Arab Anda Bagong. Saya pengen tahu orang yang ngomong begitu itu datanya itu mana? Gitu loh. Kan sudah jelas toh, agama dibawa ke sini. Itu zamannya Syekh Subakir katanya. Syekh Subakir bertemu dengan siapa? Yang Semar toh. Apakah yang Semar itu membuat nama itu diberi nama Syekh Subakir? Kan dari dulu sudah Semar. Tapi kenapa setelah agama ini sudah meluas dan sudah banyak dikenal dan diikuti lah, tiba-tiba nama Semar diganti Samirun, coba Samarun dan lain sebagainya. Duluan mana nama tokoh ini dengan nama baru dari Arab? Kenapa yang dinamai dengan bahasa Arab kok cuman Punokawon? Kalau Janoko Janatuka, kalau Werkudara apa? Werkudara Kal. Bisa. Nakula Sedewa mau diganti nama apa? Kalau memang wayang itu berasal dari Arab, coba. Ya, mestinya menyampaikan itu malu loh. Ini budaya leluhur, nggak main-main. Ini mempunyai filosofi yang sangat luar biasa. Sekarang malah wayang diharamkan. Nah iya, apalagi wayang diharamkan. Aku kalau eling namanya Walid Bahasa lama double lama kayak loro hatiku rasanya. Gitu Pak kok. Nah, iya. Wayang harus dimusnahkan. Kalau dalang harus bertobat. Kurang ajar. Nah, iya. Apakah dalang kira-kira manut karo Gustine dekne kira-kira? Nah ini loh. Pak, kita berbicara wayang Pak ya. Tadi itu saya lihat di medsos Pak. Terkait haji Pak. Nah, itu ada yang mengatakan bahwa sebenarnya haji itu ritual dari orang Hindu. Tujuannya untuk memperingati kematian dari Aswatama. Itu gimana Pak? Ya, itu macam-macam versinya ya, karena itu juga bukan ranah kita. Yang kita bicarakan itu mestinya tentang Jawa yang sengaja mau
dihancurkan oleh agama itu loh. Jadi orang yang masih percaya dengan haji dan lain sebagainya, ya silahkan, wong itu hak mereka masing-masing. Selagi promo tentang haji itu masih laku, ya sudahlah, nggak masalah. Wong kita mau ada orang haji, nggak ada orang haji, kita juga nggak dapat untung dan tidak ada ruginya. Ya paling-paling rugi gini, kalau dia punya uang mau dipinjam kita yang butuh nggak dikasih, tapi kalau buat haji dibuat berangkat, cuman itu aja. Tapi urusan ke situ mau menganut orang Buddha, mau menganut orang Hindu, itu adalah perjalanan masa lalu, agama masa lalu. Ya karena sekarang itu sudah zaman modern, itu semua akhirnya juga akan terkuak dengan sendirinya kok. Tapi terkait dengan Aswatama itu benar nggak Pak? Nah, kalau melihat di sana ada Hajar Aswad itu kan sudah jelas. Itu kan bahasa apa? Bahasa Kuru. Bahasa Kuru waktu itu, karena bahasa Kuru itu biasanya dibahasakan orang-orang India. Nah bahkan agama yang masuk di Mekah pertama itu juga orang-orang pelarian dari India kok. Ya mungkin juga karena di sana kuilnya dirusak akan membuat kuil di. Tapi ini versi saya ya. Ya saya tidak menghubungkan dengan itu. Tapi yang paling jelas, contohnya orang-orang Hindu, Buddha, orang-orang India kan kebanyakan menyembah Tuhan namanya Hubala. Hubala itu apa? Hubala itu bulan dan bintang. Karena dari ketinggiannya maka Tuhan itu tempatnya di atas. Dan nyatanya di tempat-tempat ibadah orang Islam kok di situ disimbolkan bulan dan bintang. Apakah itu menganut ajaran dari agama pagan itu yang menyebut Tuhannya itu Hubala itu atau gimana ya saya nggak tahu. Karena kan banyak nama-nama tokoh itu yang diarabisasikan. Contohnya Brahma menjadi Abraham karena di negara orang lain. Setelah masuk ke negara Arab menjadi Ibrahim. Kan bisa saja. Aswatama akan menjadi Hajar Aswad juga bisa. Dan itu mengadopsi dari bahasa-bahasa dari bahasa-bahasa orang terdahulu, cuman dirubah. Masalahnya gini, tentang Tuhan itu Allah atau Allah. Tulisannya kan alif, lam, ha. Itu di situ kan alif di fathah namanya juga alif lam sukun fathah al. Lam tasjid, lalu tak marbutoh. Ya, di fathah juga namanya lah, di sukun namanya juga lah. Maksudnya kalau dibaca yang benar kan Allah, bukan Allah. Nah ini rumusnya bagaimana kok bisa menjadi Allah? Dan ini juga belum ada pembahasan sama sekali. Ya bukannya kita itu kritis itu boleh. Gitu Pak. Tujuannya kan untuk membangun. Ya untuk membangun supaya orang itu paham. Tulisannya seperti itu kok bacaannya seperti itu. Itu lo mengambil filsafat dari mana? Gitu loh. Makanya kalau dihubungkan agama itu menganut agama Hindu, memang agama Hindu lah yang menyerupai orang beribadah haji. Sama pakaiannya juga sama, caranya juga sama. Dia mengelilingi kuil dengan 7 kali putaran. Di sana ada orang Islam pun juga begitu. Pakaiannya juga sama, pakaian ihram. Hanya sehelai kain yang dibalurkan dan itu pun nggak boleh dijahit, sama seperti orang Hindu. Tapi bukan berarti saya mengartikan orang ibadah haji adalah meniru ibadah Hindu. Cuman kalau orang mau berpikir dengan jernih, cobalah angen-angen. Karena kita itu orang Jawa ya kita percaya dengan ajaran Jawa saja. Kita namanya haji kalau orang Jawa itu TKT siji. Nek wis wani urip aja wedi-wedi, nek wis wedi urip aja wani-wani. Itulah kaji. Itulah orang Jawa Pak ya. Ya itulah orang Jawa. Pak ini ada juga tiba pertanyaan Pak Jarwo. Nah, mungkin ini tentang hitungan Jawa Pak. Ada istilah Saptoworo. Terus Poncoworo, Asworo dan Tatal. Itu gimana Pak penjabarannya? Hitungan Jawa itu dari dulu itu mengikuti zaman.
zamannya Syekh Ki Ageng Bental Jemur, kita harus pakai hitungan bental jemur. Ya. Setelah itu berakhirlah hitungan bental jemur, kita masuk ke hitungan Rojo Muko. Nah, setelah hitungan Rojo Muko, selesailah perjalanan Rojo Muko, bergantilah dengan hitungan Adamakno. Nah, setelah Adamakno, menyesuaikan zaman lagi karena Adamakno juga sudah tidak pas untuk dibuat hitungan, maka bergantilah di Suryo Alam. Jadi hitungan Jawa itu mengikuti zaman terus. Makanya kita tidak akan tergilas oleh dengan hitungan-hitungan dari luar. Jadi hitungan Jawa itu bisa menyesuaikan gitu loh maksudnya. Sesuai dengan kondisi Bang. Ya, kalau dibaca itu kan bahasa kuno. Itu kan sudah nggak berlaku untuk hari ini. Kalau itu dipakai, itu diterapkan hari ini pun juga sudah nggak zamannya, sudah nggak pantas. Jadi yang dipakai sekarang pakai surya alam. Surya alam itu. Ya, jadi kita itu menghitung dengan putaran matahari yang menyinari alam ini. Kalau dulu konon sesuai dengan cerita masa lalu, bahkan matahari itu bisa diberhentikan loh. Karena apa? Karena zaman dulu manusia itu masih berbadan dua, badan halus dan badan kasar. Jadi dari asal, ya pokoknya berbadan dua lah. Jadi ada badan halus dan badan kasar. Karena kita itu percaya dan tidak percaya. Kita itu masih keturunan Banul Jan. Banul Jan, Pak. Ya,